Maslahatul maslahah adalah sesuatu yang dianggap maslahah namun tidak ada ketegasan hukum yang merealisasikan. Adapun macam-macam maslahah. Satu, maslahah al-mutabaroh yaitu kemaslahatan yang didukung syarah karena adanya beberapa dalil yang mengacu pada masalah, yaitu contohnya dalam penggunaan alat yang akan digunakan untuk mengkisoskan, menjaga harta dan nyawa. Dua, maslahah al-mulgho, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh syarah karena bertentangan dengan syarah. Adapun contohnya, satu, kemaslahatan harta riba untuk menambah kekayaan, dua, kemaslahatan meminum kamar untuk menghilangkan stres. Adapun syarat-syarat maslahah mursalah. Satu, maslahah harus hakikat bukan dugaan. Dua, maslahah yang bersifat dugaan sebagaimana yang dipandang sebagai orang dalam sebagian syarat tidaklah diperlukan. Saddu Azariyah merupakan metode yang dihasilkan oleh para ulama usul fikih terdahulu dalam upaya untuk menjaga manusia sebagai mukallaf agar tidak jatuh pada kerusakan. Adapun pengelompokan Saddu Az-Zariyah. Satu, dilihat dari bentuk, sesuatu yang jika dilihat biasanya akan terbawa pada yang terlarang. Sesuatu yang jika dilakukan tidak terbawa kepada yang terlarang. Dua, dari segi akibat yang ditimbulkan. Zariyah yang pada dasarnya membawa pada kerusakan, contohnya minuman yang memabukkan akal akan merusak akal. Tiga, zariyah yang ditentukan oleh sesuatu yang mubah atau boleh. Zariyah yang semula ditentukan mubah tidak ditunjukkan untuk kerusakan, namun biasanya sampai juga kepada kerusakan yang lebih besar daripada kebaikan. Contohnya berhiasnya seorang istri yang baru ditinggal mati oleh suaminya. 4, dari segi kerusakan yang ditimbulkan. Zariyah yang membawa kerusakan yang pasti, zariyah yang kemungkinan besar mengakibatkan kerusakan. Adapun contoh dari adu azariyah. Satu, mengonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk. Urf secara etimologi berarti sesuatu yang dipandang baik dan diterima oleh akal sehat. Adapun secara terminologi, urf adalah sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka, baik berupa perbuatan ataupun perkataan. Adapun syarat-syarat urf. Urf baru bisa dijadikan landasan hukum jika satu, urf itu termasuk urf yang sohin, tidak bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Dua, urf itu harus bersifat umum, minimal telah menjadi kebiasaan mayoritas penduduk setempat. Tiga, urf itu harus sudah ada ketika terjadinya suatu peristiwa yang akan dilandaskan kepada urf. Empat, tidak ada ketegasan dari pihak-pihak terkait yang berlainan dengan kehendak urf. Adapun contoh al-urf, transaksi jual-beli di pusat perbelanjaan modern dan beberapa transaksi ekonomi yang berbasis online tanpa mengucapkan sighot. Mujtahid adalah seseorang yang dalam ilmu fikih adalah sudah mencapai derajat ijtihad dan memiliki kemampuan istinbat hukum-hukum syariat dari sumber-sumber muktabar dan diandalkan. Adapun syarat-syarat menjadi mujtahid. Satu, Islam, baik itu bangsa Arab ataupun non-Arab dan non-Muslim harus diperbolehkan untuk mengistimbarkan hukum. Dua, baligh dan berakal. Anak-anak dan orang gila tidak boleh mengistimbatkan hukum. Tiga, adil. Ada dua spesifikasi dalam mengartikan adil. Yang pertama, adil diartikan sebagai orang yang tidak berpihak, orang yang berada pada kebenaran. Yang kedua, adil diartikan sebagai seseorang yang terhindar dari dosa besar dan dosa kecil. Tiga, menguasai bahasa Arab. Seorang mujtahid harus mempunyai kemampuan berbahasa Arab. Lima, menguasai Al-Quran seperti menguasai nasik mansyuk, asbabun nuzul, kasam, kirot, Al-Quran, dan sebagainya. 6. Menguasai hadis seperti asbabun wurud, ilmu rijal Al-Hadis, dan sebagainya.
Al-Khamsah. 1. Segala sesuatu itu tergantung pada tujuannya. 2. Keyakinan tidak bisa dihalangi dari keraguan. 3. Kesulitan menarik pada kemudahan. 4. Kemadaratan itu harus dihilangkan. 5. Kebiasaan dapat dijadikan suatu hukum. Adapun manfaat dari kaidah asasi Al-Qawaid Al-Khamsah. 1. Dapat mengurangi masalah fikih yang berkembang di masyarakat. 2. Dapat menerapkan hukum secara lebih aktif dan lebih bijaksana pada kasus yang dijumpai sesuai keadaan. 3. Dapat lebih moderat dalam menyikapi masalah ekonomi, sosial, politik, budaya, dan lebih mudah dalam mencari solusi.